Literat. Kali ini kita akan mereview buku periode bulan Oktober tahun 2023. Yuk saksikan keseruan presentasi bulan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Lutan, berjumpa lagi bersama kami tim GLS SMPN 1 Atap Cibitung. Hari ini kita akan melakukan diskusi dan presentasi isi buku periode Oktober 2023. Nah, untuk diskusi dan presentasi kita kali ini akan dipimpin oleh Bu Elvi. Nah, untuk membuka diskusi kita kali ini, kita berdoa dulu. Bagi yang agama Islam, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang non menyesuaikan. Ya, selanjutnya untuk presentasi dan diskusi akan dipimpin oleh tim Bu Elvi. Dipersilakan Bu Elvi. Ya, baiklah. Hari ini kita bertiga, saya, Elvira, dan anak-anak saya, Rahel dan Dina, akan mereview buku tentang 3 buku. Saya mulai aja dari saya dulu. Hari ini saya akan mereview buku tentang pekerjaan milenial paling menjanjikan di era digital. Saya mengambil bukunya dari Ipusnas ini. Ya, ini bukunya, sobat. Ya. Nah, kenapa saya tertarik dengan buku ini? Yang pertama adalah kata-kata milenialnya, karena ini berkaitan dengan sekarang ini beberapa istilah untuk generasi-generasi kita ya. Jadi ada generasi milenial, kemudian ada Gen Z, kemudian ada Gen X kalau nggak salah ya. Ya, jadi ada gen-gen gitu yang menunjukkan kapan mereka lahirnya. Nah, ini kenapa tertariknya, karena berkaitan juga dengan pekerjaan. Jadi pekerjaan, pastilah kita sekolah, kita menuntut ilmu sekarang. Selain kita mendapatkan ilmu, tentunya kita ingin mendapatkan pekerjaan yang kita senangi nantinya gitu ya, yang sesuai dengan keinginan kita atau cita-cita kita dari kecil. Nah, yang kedua, kenapa tertarik dengan buku ini, karena pengarangnya masih muda gitu. Jadi kelahiran 97 dan kebetulan juga orang Bekasi juga gitu, perempuan ya. Jadi bagi saya kalau sangat menghargai atau menyukai pengarang-pengarang yang masih muda, produktif gitu ya, walaupun kita umurnya lebih dari mereka, kan nggak menutup kemungkinan kita belajar dari yang usianya lebih muda juga gitu. Nah, kemudian isi dari buku ini adalah tentang pekerjaan apa sih yang paling menjanjikan di era milenial, yang di era digital sekarang ini gitu. Jadi disebutkan di sini yang pertama itu adalah teknologi informasi, kemudian psikologi, kemudian teknik industri, manajemen. Yang menurut saya sebenarnya pekerjaan-pekerjaan ini sebagiannya itu udah ada juga sebenarnya dari zaman kayaknya. Cuma mungkin kita lihat dari segi teknologi informasi, kemudian programmer, kemudian app developer gitu-gitu yang melibatkan digitalisasi, mungkin kita akan lebih membuka mata gitu ya, terutama saya sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak yang termasuk yang sudah bekerja dan mencari pekerjaan nantinya, dan saya juga mempunyai anak-anak didik yang sekarang ini di tingkat SMP. Mereka tentunya berharap nggak nanti dapat pekerjaan yang ini, yang sesuai dengan ya passionnya. Ya tentunya gitu ya. Jadi mungkin bisa menjadi acuan bagi saya bagaimana saya memotivasi anak-anak untuk melihat ke depannya nanti seperti apa. Kemudian hikmah dari membaca buku ini adalah saya mendapat gambaran bahwa
sebenarnya dari zaman saya udah dikatakan oleh guru saya dulu bahwa 10 tahun ke depan mungkin yang bekerja itu adalah robot gitu ya, udah pernah diomongkan sama guru saya. Dan ketika dulu guru ibu ya, gurunya ibu. Nah sekarang itu sebagai guru juga mungkin kepada kalian juga yang menyampaikan hal itu juga, mungkin kalian juga bisa lihat dari YouTube atau medsos yang lain bahwa ada beberapa pekerjaan itu yang digantikan, sebenarnya sekarang ini sudah digantikan oleh robot atau mesin gitu ya. Jadi kita harus melihat nih ke depannya kira-kira apa sih pekerjaan yang baik atau cocok dengan passion kita. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk review buku kali ini. Oke, so Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih pause untuk beli dan kita semua luar biasa bacaannya. Berikutnya presentator yang kedua akan dibawakan oleh Dina. Kepada Kak Dina dipersilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah. Kita lagi diskusi hujan. Iya, berkah. Hujan ya. Oke, silakan Dina. Waalaikumsalam. buku yang berjudul Lautan Seribu yang ditulis oleh dan diterbitkan oleh KPD penerbitnya 2017. Buku ini menceritakan tentang ketujuh anak yang tinggal dengan ibunya karena ibunya yang sudah meninggal dan ayahnya pergi entah kemana. Mereka selalu nurut kepada ibunya karena mereka ketujuhnya berkata mereka saat mereka sedang menjaga warung, salah satu dari mereka melihat ayahnya yang pulang dan kita ayahnya dengan keadaan yang tidak bagus karena dari keadaan mabuk. Terus itu mereka dimarah-marahin sama ayahnya tuh karena dikira mereka nggak bisa jaga warungnya karena beberapa barangnya ada yang hilang. Terus itu sebenarnya itu ada di dekat warungnya, jadinya bisa ditolong itu semangatnya. Terus si Aksannya juga dia nggak melawan ayahnya karena mereka sudah lain untuk melawan ayahnya. Kemudian ayah itu masih sebagai orang itu kadang-kadang kebetulan ayahnya juga saya
Yap, selanjutnya presentator berikutnya. Astagfirullahaladzim. Akan diambil. Mohon maaf, tiba-tiba ada kucing di bawah kaki. Ya, Rahel, silakan Ananda Rahel. Ya Allah. Atuh, astagfirullahaladzim. Nama saya Racelia Timotios dan dari kelas 91 dari tim BLS SMPN Fakultas Cibitung. Kali ini saya mereview buku yang berjudul Tentang Kamu yang ditulis oleh Daryl Y yang terbit pada tahun 2016. Buku ini menceritakan tentang perjuangan zaman seorang pengacara muda dari Komsel untuk mengurus warisan Sriningsih. Sriningsih adalah seorang wanita asal Indonesia yang meninggal di sebuah panti jompo di Paris. Zaman dulu Karnain, seorang pemuda yang bekerja di firma hukum London Komsel, ia diterima di firma hukum tersebut sebagai pengacara junior karena baru saja menyelesaikan studi sebagai pengacara di London. Tugas pertamanya ialah menyelidiki harta warisan Sriningsih. Untuk menelusuri siapa pemilik warisan Sriningsih, Darman mengunjungi kota kelahiran Sriningsih, yakni di Pulau Bumi, Sumbawa, Indonesia. Di pulau tersebut, Darman bertemu dengan Ode, teman masa kecil Sriningsih. Ode bercerita bahwa Sriningsih telah ditinggal ibunya sejak lahir. Ibunya meninggal setelah melahirkan Sriningsih. Kemudian ayah Sriningsih, Nugroho, menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nusi Marata. Mereka hidup harmonis sampai ayah Sriningsih meninggal. Ayahnya meninggal di keluar ombak ketika hendak mengantarkan barang dengan kapal. Sejak saat itu, hidup Sriningsih menjadi berat. Nusi Marata menjadi pemarah, nasib buruk hampir selalu mendatangi Sriningsih setiap hari. Ibu tirinya meninggal ketika rumah mereka terbakar. Sriningsih dan adiknya, buah hati Nusi Marata dan Nugroho, tinggal di pondok pesantren setelah kebakaran terjadi. Di pondok, Darman pun mengunjungi pesantren Sriningsih di Surakarta. Ia bertemu dengan Ibu Nur Aini yang menceritakan masa remaja Sriningsih. Persahabatan yang dibangun Sriningsih hancur karena perbedaan paham politik. Saat itu, isu mengenai Partai Komunis Indonesia atau PKI memanas dan terus digoreng. Sriningsih kehilangan adiknya, Tilamuta. Ia meninggal terbunuh akibat isu politik yang memanas. Kematian adiknya memukul Sriningsih tetapi tidak mematahkan semangatnya. Ia terus belajar dan berusaha meraih impiannya. Sriningsih melakukan banyak hal seperti menjadi guru, pedagang, membuka usaha rental mobil, sampai menjajal membuka pabrik sabun. Ia sukses besar dengan pabrik sabun yang didirikannya. Namun karena suatu hal, Sriningsih harus menjual pabrik tersebut. Pabrik tersebut ditukar oleh Sriningsih dengan saham perusahaan multinasional sebanyak 1%. Ia pun hijrah ke London, memulai kehidupan baru di sana. Ia pun menemukan pasangan hidupnya, seorang laki-laki asal Turki yang bermukim di London. Mereka menikah dan hidup bahagia meskipun tanpa anak. Sriningsih dan suaminya bukannya tak mau memiliki anak, hanya saja ada masalah kesehatan yang tidak bisa membuat mereka memiliki anak. Namun Sriningsih pernah hamil dan melahirkan seorang anak. Ketika lahir pun sang anak tidak dapat tertolong, anaknya pun wafat. Mereka menjalin kasih sampai suami Sriningsih meninggal dunia. Sriningsih pun memutuskan tinggal di Panti Jompo di Paris sampai ajal menjemputnya. Sampai kematiannya, Sriningsih hanya menuliskan sebuah surat wasiat, surat yang penuh teka-teki yang harus diselesaikan siapapun penerimanya. Takdir zaman dan masa lalu Sriningsih, ia pun menelusuri perjalanan hidup Sriningsih. Oke, luar biasa. Regina maupun Rahel membahas cerita-cerita yang sungguh luar biasa. Kita kasih tos untuk semuanya. Ya, berikutnya nak, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Anak-anak dulu atau langsung? Bu Eka, silakan. Saya ingin bertanya sama Bu Elvi. Bu Elvi kan tadi judul buku yang Bu Elvi baca itu kan kerjaan yang menjanjikan milenial. Nah di buku itu yang saya makan itu, di buku itu dijelasin nggak Bu soft skill atau skill-skill apa saja yang harus dimiliki oleh setiap orang atau mungkin dari generasi milenial supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan. Ada lagi? Langsung jawab aja. Masih Bu Eka.
Jadi di buku itu dijelaskan hanya beberapa pekerjaan di era digital ini. Jadi mungkin bisa kita garis bawahi ya, bahwa di situ kalau di era digital ini mungkin kita harus benar-benar memacu diri, memotivasi diri. Selain misalnya ilmu-ilmu dasar yang harus kita punyai, misalnya kayak psikologi misalnya gitu, kemudian akuntansi misalnya gitu, atau teknik industri, teknik gitu ya, yang harus dipunyai, mungkin itu ditambah dengan kemampuan untuk membuat berbagai macam yang berkaitan dengan komputerisasi mungkin ya. Jadi kita harus mengkaitkan antara ilmu yang kita miliki dengan komputerisasi itu. Itu sih kalau menurut buku itu seperti itu. Jadi semuanya ilmu itu masih diperlukan gitu ya, masih diperlukan di era digital ini. Tapi ya itu tadi, kita nggak boleh ketinggalan dengan teknologi digital itu sendiri. Nggak boleh gaptek. Ya, nggak boleh gaptek istilahnya kan, keren. Menyesuaikan dengan zaman. Menyesuaikan dengan zaman. Ya, jadi harus membuka diri untuk menerima ilmunya. Ini gimana yang terbaru, update terus lah gitu. Cara-cara terbarunya atau program-program yang baru apa gitu, yang disesuaikan dengan ilmunya. Misalnya kalau arsitek nanti gimana nih bikin interior atau eksterior rumah yang bagus, gimana pakai komputer gitu kan misalnya gitu. Atau mungkin nanti kayak kalau sekarang kan kayak rumah kan ada yang smart gitu ya, kayak klosetnya yang udah bisa buka sendiri gitu kan, pintu yang udah buka bisa digital gitu. Nah mungkin itu yang perlu orang-orangnya yang seperti itu. Saya jadi teringat kata-kata salah satu artis ya, mungkin beliau itu pernah bilang, dan mungkin bisa jadi pegangan juga buat kita ya. Nah, orang sukses adalah orang yang mampu beradaptasi. Karena berdasarkan perjalanan hidup beliau itu dari penyanyi rock, penyanyi pop yang notabene-nya mungkin tidak cukup terkenal lah, masih kalah dengan band-band yang hits kita waktu itu. Terus lari ke dunia industri perfilman, sinetron, itu biasa aja, sampai di ending dia bisa beradaptasi menjadi pelawak. Nah, dia suksesnya ketika jadi pelawak, padahal wajahnya lumayan tampan. Dan kayaknya kan yang kita tahu pelawak itu biasanya agak-agak, ya kan, maksudnya untuk wajah tuh skillnya lebih ke skill bahasa. Tapi beliau mendobrak itu semua. Kalau orang ganteng tuh bisa loh jadi pelawak. Mungkin bisa di-spill ya. Bapak Andre Taulani yang luar biasa ya. Bahkan sekarang ada juniornya itu Bapak Andika Pratama. Nah, ibu termasuk yang seneng nonton Lapor Pak loh. Serius, saya suka nonton Lapor Pak karena permainan lawakannya lawakan bahasa yang tidak harus menyindir, mengejek, ya, permainan bahasa, permainan rima gitu kan. Itu hal-hal yang menurut ibu, wah, saya sampai penasaran siapa guru bahasa mereka dulu gitu. Sampai bisa gitu kan, mereka itu beradaptasi. Tidak mudah kita untuk membuat suatu lawakan yang bisa menghibur banyak orang, membuat orang tertawa. Bahkan Andika ataupun Pak Andre ini melakukan riset loh. Nah, jadi dapat teks umumnya gitu kan. Habis itu mereka harus mencari kira-kira nyembunyiin lawakannya di mana ya. Seperti itu. Itu yang mereka lakukan, terutama Pak Andika. Bahkan kan pernah ada segmen lawakan tuh bilang Andika itu merupakan lawakan yang preparation, yang penuh persiapan. Persiapannya tuh tajam. Jadi setiap orang itu mampu. Walaupun dia memang mungkin awalnya passionnya Pak Andika itu kan film, awalnya munculnya kan penyanyi ya, penyanyi sama Melly Guslo. Iya, penyanyi, terus tiba-tiba pemain film, MC, dan sekarang jadi pelawak. Karena beliau mau belajar, beradaptasi seperti itu. Nah, kita juga bisa. Jadi apapun nanti passion kita, ketika kita memang menekuni suatu bidang, mari kita lakukan adaptasi. Nah, untuk hubungannya dengan bukunya Bu Elvi berarti yang berhubungan dengan teknologi digital. Masih jalan ya? Masih. Oke, sip. Oke, selanjutnya. Oke, silakan. Ridho. Saya ingin bertanya kepada Rahel. Silakan, Rahel. Tentang Sri Ningsih. Ya, Sri Ningsih yang sudah meninggal dan meninggalkan surat wasiat yang penuh teka-teki. Nah, jadi itu yang menemukannya itu zaman. Iya, dia tuh surat wasiatnya disembunyiin sama sahabatnya yang ada di pesantren itu.
memang sengaja disembunyiin sampai si Zaman itu mengetahui kalau ada surat wasiat itu. Nggak dikasih tahu langsung sama sahabatnya itu, nunggu sampai tahu di mana ending kehidupannya Sri. Jadi itu isinya tuh apa gitu dari isi dari surat wasiat itu? Ceritain nggak tahu. Iya. Diceritain isinya tuh tentang siapa yang mewariskan uang 19 triliun rupiah itu, karena Sri Ningsih itu nggak punya kayak saudara kandung yang saudara, Anak Nggak punya anak, Suami suami nggak ada udah juga. meninggal duluan. Iya. Siapa yang Siapa yang nggak Sama. tahu? Dibagikan ke Enggak. sahabatnya, Oh, kepada orang-orang iya, terdekat. orang terdekatnya. Kan kayak Sri Ningsih tuh Masih ada saudara. Udah diamalin ya? Disumbangkan. iya kan di buku ini Sri Ningsih itu meninggal di Panti Jompo di Paris. Nah itu disumbangkan di situ ke sahabatnya, ke pesantren itu. Terus si Zaman dapat nggak tuh? Iya nih mau cerita kata Iya. Oh. Digaji juga dari Komsel Ningsih itu. Kalau di buku ini tuh itu perusahaan besar hukum di London. Jadi Sri Ningsih sebelum meninggal memang sudah menyerahkan ya, maksudnya wasiat kalau saya meninggal tolong harta saya dibagikan sesuai dengan wasiat yang sedang saya sembunyikan. Yang ada teka-teki, intinya dia tuh nyewa perusahaan ini supaya ada orang yang mau membuka teka-teki. Intinya kan dia tuh sendiri ya, nah dengan banyaknya harta pengen hidupnya yang perjuangan hidupnya tuh diketahui banyak orang, makanya dibuatlah teka-teki itu, permainan itu seperti itu. Jadi Zaman dan teman-teman pengacaranya tentu dibayar oleh perusahaan karena Sri Ningsih sudah membayar di muka lah, seperti itu kan, sekian persennya karena hukum kan, firma hukum resmi dan besar. mungkin kayak film ini, kalau film Korea namanya judulnya Sunny, terus diadaptasi sama Indonesia judulnya Bebas. Bebas Nah ya, itu kan tahu. ceritanya satu temennya itu mereka berteman pas SMA, cuma kemudian setelah itu mereka berpencar. Satu orang temennya itu kan sakit, nah dia tuh meminta salah satu temennya supaya ngumpulin teman-temannya lagi, dan endingnya dia meninggal itu bagi-bagi warisan ke teman-temannya yang memang perlu. Ada temennya yang jualan asuransi tapi misalnya sepi gitu peminatnya, maka dia beli semua asuransinya. Terus ada temennya yang dia suka nulis buku atau menerbitkan buku, terus dia membuat perusahaan penerbitan buat teman-temannya. Itu bagus-bagus tuh. Bagus. Berarti bagus ya kalau punya teman kayak gitu. Rido katanya ada temen yang kayak gitu. Masih jalan kan? Iya, oke. Ya, selanjutnya ada yang ditanyakan lagi. Dina belum dapat pertanyaan, silakan Dina. Aku mau nanya ke anaknya. Boleh. Ya ini nah. Aku tuh ini ya, karena baca bukunya tuh tebal itu 520. Apa alasannya membuat Rahel bertahan membaca buku sebanyak 500 seperti kamus? Ini bukunya. Ya, kenapa kan? Saya beli buku ini karena sang penulis ya. Dan selain itu awal-awal membaca buku tuh emang bosan ya, karena gaya menulisnya dari dia tuh kayak berbeda gitu Bu. Serius enggak? Bercanda juga enggak? Maksudnya ringan Iya. enggak? Serius enggak? Awal-awal emang bosan, nah tapi lama-lama saya jadi penasaran sama kisah kehidupan Sri Ningsih ini, ujung-ujungnya gimana, siapa yang dapetin harta warisan Sri Ningsih itu. Oh, jadi setiap halaman-halamannya itu penuh dengan kata-kata yang membuat Rahel penasaran. Ya berarti kamu termasuk tipikal yang suka ya dengan tulisan Terelia sekarang. Sudah menjadi penggemar Terelia. Oke. Selanjutnya ada lagi? Selanjutnya? Oh ya, silakan Clara. Bapaknya jarang pulang. Konsois. Ya karena itu bapaknya itu kayak sering mabuk-mabuk gitu kan, jadinya dia jarang pulang, kadang-kadang nggak pulang tuh selama 3 bulan atau 9 bulan. Seperti Badar ya. Bapaknya baru. Sip. Untuk ke Dina, dari banyaknya tokoh yang ada di cerita Laut Pasang, apa tokoh mana yang kamu suka? Dan mengapa? Aku Apta, Apta. anaknya.
Ya, Anak pertama ya? iya, anak ya. Iya, oke. Karena gimana ya, dia tuh ya gitu nurut kepada orang tuanya gitu guys, menunggu dia kayak terpukul gitu karena memang mama itu kan aku sih sayang banget gitu sama mamanya. Terus kalau ayahnya pulang juga kalau kan sampai dia digebukin diapain gitu tapi dia nggak pernah ngelawan gitu. Oke, berarti kamu suka dengan Afta karena Afta merupakan sosok anak yang berbakti ya, tidak memandang orang tua yang seperti apa, tapi benar-benar menghormati. Bagaimanapun juga, seperti apapun orang tua kita, nih dengerin buat semua ya, kita bisa belajar dari salah satu tokoh. Seperti apapun orang tua kita, orang tua punya kehidupannya masing-masing, anak pun demikian. Dan karena orang tua lah kita bisa lahir ke dunia ini. Jadi sudah sepatutnya kita harus jadi anak yang berbakti dan menghormati orang tua. Sudah, ada lagi pertanyaannya? Tidak ada. Tidak. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian diskusi dan presentasi kita di bulan Oktober ini. Sampai ketemu lagi nanti kita diskusi di bulan berikutnya yaitu bulan November. Teman-teman, kita salam literasi dulu untuk sobat literat. Salam literasi. GLN Garalis Jabar. Literat unggul sejahtera. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke Dina dan Rahel. Dadah. Literasi bagaimana? Seru bukan presentasi kita kali ini? Nah, sampai jumpa dan kita bakalan ketemu di bulan berikutnya. Dah.